Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di Fisikangmar Channel, tempat belajar fisika di dunia maya, namun semoga hasilnya nyata. Kesempatan kali ini kita akan belajar memahami besaran-besaran pada gerak lurus. Ini termasuk masih materi fisika kelas 10. Di dalamnya nanti ada jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan dan percepatan yang akan kita pelajari. Terima kasih yang tetap selalu dukung channel saya. Baik, kita langsung saja membahas satu persatu besaran-besaran pada gerak lurus. Baiklah, kita mulai pembahasan kita dengan pertama kita pahami dulu pengertian dari gerak. Konsep dari gerak itu bagaimana? Jadi suatu benda dikatakan bergerak jika posisinya berubah terhadap suatu acuan tertentu. Sini kita pahami bahwa harus ada acuan tertentu. Dari acuan yang berbeda, tentu posisinya akan berbeda. Sehingga suatu benda bisa dikatakan bergerak oleh acuan A, belum tentu oleh acuan B. Dengan demikian, gerak itu bersifat relatif. Kita pahami juga posisi atau kedudukan itu apa, yaitu letak suatu benda pada saat tertentu terhadap suatu acuan tertentu. Ini posisi atau kedudukan. Sekarang kita lihat gambar berikut untuk lebih paham tentang pengertian gerak ya. Jadi misalkan ada benda B dan C ya. Benda B dan C ini berimpit ya, jadi satu, nempel. Kemudian A ini kita jadikan acuannya. B dan C bergerak bersama-sama menjauhi A. Sekali lagi A adalah sebagai acuan. Kita lihat bahwa ada perubahan kedudukan atau perubahan posisi B dan C terhadap acuan A. Maka B dan C dikatakan bergerak menurut acuan A. Beda lagi kalau acuannya adalah salah satu benda dari B atau C. B dan C selalu bersama meskipun mereka bergerak. Sehingga B dan C kedudukannya tidak berubah satu dengan yang lainnya. Kalau acuannya kita ambil B, maka C tidak pernah berubah kedudukan terhadap B. Artinya C tidak bergerak menurut acuan B. Sebaliknya juga, kalau acuannya adalah C, maka B tidak pernah berubah posisi terhadap C, sehingga B tidak bergerak menurut acuan C. Tetapi sekali lagi dari awal, kalau acuannya adalah A, maka B dan C bergerak. Kalau acuannya B, C tidak bergerak. Itulah. Jadi sebagai contoh misalkan seorang sopir dan penumpang, mereka berada di dalam mobil yang sama. Menurut sopir, penumpang tidak bergerak karena kedudukannya tidak berubah. Tapi kalau acuannya adalah orang yang di luar kendaraan, ya, orang yang di pinggir jalan misalkan melihat mobil itu bergerak, maka mengatakan mobil itu bergerak, sopir dan penumpangnya bergerak. Nah, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke pengertian lintasan. Dalam pergerakannya, suatu benda pasti melalui titik-titik yang dilaluinya. Nah, garis yang menghubungkan posisi titik-titik yang dilalui oleh suatu benda yang bergerak itulah yang disebut lintasan. Sebagai contoh ini, yang pertama kita lihat. Nah, ada benda bergerak mengikuti titik-titik garis lurus. Nah, kalau seperti ini geraknya disebut gerak lurus karena lintasannya berupa garis lurus. Yang kedua, nah, benda bergerak dengan mengikuti lintasan yang berupa lingkaran. Yang lintasannya berupa lingkaran, maka geraknya disebut gerak melingkar. Yang ketiga, nah ini sebuah benda bergerak dengan lintasan berupa parabola, maka geraknya berupa gerak parabola. Jadi penamaan tentang gerak lurus, gerak melingkar, gerak parabola ini kita ambil dari
bentuk lintasan yang dilalui oleh pergerakan benda tersebut. Ya, tentu saja suatu benda tidak mesti akan bergerak lurus selamanya. Ya, pasti dalam pergerakannya dalam sehari-hari terutama ya, benda akan bergerak kadang melingkar, kadang bergerak lurus seperti kita dalam keseharian. Nah, tapi ada juga sih yang memang dalam sela panjang pergerakannya bergerak melingkar terus, itu ada benda tertentu. Berikutnya kita pelajari juga tentang jarak dan perpindahan. Kita bedakan jarak dan perpindahan itu bagaimana. Jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Jadi sekali lagi, jarak itu adalah panjang lintasannya. Bentuk lintasannya melingkar, bentuk lintasannya lurus, bentuk lintasannya parabola seperti yang depan saya jelaskan tadi. Nah, itu yang diukur. Nah, panjangnya itulah yang disebut jarak. Sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi atau kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Jadi yang menentukan perpindahan adalah perubahan posisi. Kata kuncinya adalah perubahan posisi. Meskipun benda sudah bergerak sekian jauh, ya, menempuh lintasan sepanjang sekian meter, tetapi kalau akhirnya dia kembali ke posisi semula, berarti tidak ada perubahan posisi, tidak ada perubahan kedudukan. Berarti benda itu tidak berpindah, meskipun jarak yang ditempuh sudah sangat jauh. Jadi kata kunci di jarak adalah panjang lintasan, kata kunci di perpindahan adalah perubahan posisi atau kedudukan. Jadi ini sangat bergantung pada arahnya kalau perpindahan, sehingga perpindahan itu termasuk besaran vektor, sedangkan jarak adalah besaran skalar. Satuannya sama, untuk jarak dan perpindahan kita gunakan satuan meter atau satuan-satuan panjang yang lainnya, bisa kilometer, bisa sentimeter, disesuaikan. Jadi untuk satuan internasionalnya akan meter. Sebagai contoh, kita lihat contoh posisi awal sebuah benda di X1, posisi akhirnya adalah di X2, dan benda ini akan bergerak lurus dari X1 menuju X2. Lagi bergerak lurus. Lalu kita lihat bagaimanakah perpindahannya. Nah, perpindahannya ya sebesar delta X, ya, di perubahan kedudukan, delta X di perubahan kedudukan kedua dikurangi kedudukan 1. Kalau kita menggunakan skala ini, maka di X2 ini ya, adalah angka 11, X1 adalah angka 5, sehingga perubahan posisi atau kedudukannya adalah 11 kurangi 5 yaitu 6 satuan. Berarti perpindahannya sebesar 6 satuan. Bagaimana jarak yang ditempuhnya? Kita lihat, diawali dari posisi X1, bergerak ke kanan lurus ya. Kita hitung per langkah saja biar mudah. 4, 5, 6. Jadi jarak yang ditempuh sepanjang 6 satuan. Jadi sudah kita bisa menentukan perpindahan dan jaraknya. Perpindahannya 6 satuan, jaraknya juga 6 satuan. Sehingga jarak sama dengan perpindahan, tapi dengan syarat. Jarak dan perpindahan itu sama dengan syarat benda tersebut bergerak dalam lintasan lurus satu arah. Kenapa ini di satu arah juga penting? Ya karena ini perpindahan itu arahnya sangat menentukan. Misalkan saja benda ini telah bergerak lurus, kemudian satu arah ini tadi kemudian berbalik arah, maka posisi atau kedudukannya akan berubah lebih dekat dengan posisi awal, sehingga perpindahannya lebih kecil, tetapi jaraknya akan lebih besar karena bertambah, karena jarak itu tadi mengikuti lintasannya yang ditempuh, meskipun berbalik arah tetap akan terhitung sebagai panjang lintasan yang sudah ditempuh. Itu. Nah, sekarang contoh lain.
Misalkan suatu benda bergerak dari titik A ya di sini menuju titik C sini, tetapi melalui titik B. Jadi dari A ke B menuju ke C. Tidak langsung A ke C mengikuti garis ini, tapi dari A melalui B ke C. Berapakah jarak dan perpindahannya? Nah, jarak yang ditempuh benda adalah panjang lintasan AB ini ditambah lintasan BC. Jadi 3 ditambah 4 yaitu 7 meter. Sedangkan perpindahannya ya, kita ikuti aturan penjumlahan vektor. Masih ingat ya? Penjumlahan vektor metode segitiga, metode segitiga ini. Jadi dari A ke B ke C ini adalah resultannya. Jadi kita gunakan rumusnya R sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 25 yaitu 5 meter. Jadi ada perbedaan antara jarak dan perpindahan. Kalau jaraknya ketemu 7 meter, perpindahannya 5 meter. Nah, berarti perpindahannya lebih kecil. Jadi karena lintasan yang bukan berupa garis lurus searah ya, lintasannya. Jadi bukan garis lurus searah, kan berbelok arah ini. Misalkan dari A ke B, ini ke bawah dulu kalau dari gambar, kemudian berbelok arah ke kanan. Jadi beda dengan yang pertama tadi, lurus searah, maka jarak dan perpindahannya sama. Ketika benda menempuh lintasan yang berubah arah, maka jarak dan perpindahannya tidak akan sama. Ini buktinya. Sekarang kita lanjutkan mengenai kelajuan dan kecepatan ya, saran berikutnya. Kita lihat bedanya, kelajuan atau speed ya, dan kecepatan atau velocity dalam bahasa Inggrisnya. Kelajuan itu adalah ukuran cepat lambatnya perubahan jarak terhadap waktu. Semakin cepat perubahan jaraknya terhadap suatu acuan waktu, berarti kelajuannya semakin besar. Sedangkan kecepatan adalah perubahan atau ukuran cepat lambatnya perubahan kedudukan terhadap waktu. Semakin cepat perubahan kedudukannya terhadap waktu, berarti benda tersebut memiliki kecepatan yang besar atau kecepatan yang tinggi. Jadi kata kuncinya kelajuan itu adalah di perubahan jarak terhadap waktu, kecepatan adalah di perubahan kedudukan terhadap waktu. Perubahan kedudukan waktu. Jarak dibagi waktu, sedangkan ini adalah perubahan kedudukan atau perpindahan dibagi waktu. Untuk kelajuan satuannya sama dengan kecepatan meter per sekon. Yang membedakan lainnya adalah ini di arah ya. Tadi di kecepatan kan berpengaruh atau dipengaruhi oleh arah karena dari perpindahan. Perpindahan kan ada arahnya, maka kecepatan juga ada arahnya, sehingga disebut besaran vektor. Sedangkan kelajuan adalah besaran skalar. Nah ini, jadi kalau kelajuan itu tidak bergantung pada arah, hanya nilai atau besarnya saja. Sedangkan kecepatan bergantung pada arah. Misalkan kita menyebutkan seorang berlari 30 meter per sekon, kita harus tahu arahnya kemana. Berlari dengan kecepatan sekian, arahnya kemana? Ke barat, ke timur, ke depan, atau kemana? Jadi arah berpengaruh. Di kelajuan kita bisa mengukurnya dengan suatu alat yang namanya speedometer ya. Speedometer itu kalian pasti tahu ada di kendaraan-kendaraan bermotor ya, roda 2 maupun roda 4. Nah, jadi speedometer itu bukan mengukur kecepatan tetapi mengukur kelajuan, sehingga kemanapun gerak sepeda motor, meskipun ke depan, ke belakang, ke samping, kanan, kiri, muter, jarum di speedometer akan tetap bergerak
ya, maju. Kalau semakin cepat ya semakin bergerak, jarumnya menunjukkan angka yang semakin tinggi. Itu di jarum speedometer, jadi mengukur kelajuan. Sedangkan di kecepatan alatnya menggunakan velocitometer. Jadi di sini sudah memperhatikan arah, sehingga kalau misalkan kendaraannya bergerak mundur ya berarti nilai negatif. Beda dengan speedometer, maju ataupun mundur, selama itu kelajuannya semakin tinggi maka jarumnya akan bergerak terus semakin naik. Berikutnya masih berkaitan dengan kelajuan dan kecepatan. Kita pahami tentang kelajuan rata-rata. Apa itu kelajuan rata-rata? Kita tahu bahwa ketika kita menempuh sebuah perjalanan, maka kelajuan kita setiap saat selalu berubah-ubah. Di awal kita akan bergerak masih pelan, kemudian jalan mulai sepi, kita bisa melaju dengan lebih cepat. Ketika ketemu lampu merah, kita akan mengurangi kecepatan atau kelajuannya ya, sehingga menjadi lebih pelan. Nah, maka kita bisa menghitung kelajuan rata-rata dari sebuah perjalanan yang sudah kita tempuh. Kelajuan rata-rata itu adalah hasil bagi antara jarak total yang sudah ditempuh, ya, jarak total yang ditempuh dengan selang waktu untuk menempuhnya. Ini rata-rata ya, jadi rata-rata. Karena tadi dalam perjalanan tentu saja kelajuannya berubah-ubah, semakin cepat, kemudian mau berhenti menjadi semakin lambat. Maka kita bisa menghitung kelajuan rata-rata dengan jarak total yang ditempuh, ya, dibagi selang waktunya, atau V sama dengan S per delta T. Dan bagaimana kalau kita ingin mengetahui kelajuan sesaat? Nah, kelajuan sesaat itu kan kelajuan suatu benda pada suatu waktu tertentu. Mudah saja ketika kita melihat jarum ataupun angka di speedometer kendaraan kita, pada saat kita melihat itu, ya itulah kelajuan saat itu atau kelajuan sesaatnya. Jadi kelajuan sesaat itu adalah kelajuan saat waktu tertentu, di waktu itu saja. Jadi kalau kita sesaat melihat jarum speedometer misalkan menunjukkan 60 km per jam, ya berarti itulah kelajuan pada saat itu. Tentu akan berubah pada saat yang lain karena mungkin suatu kondisi di perjalanan. Berikutnya, kecepatan rata-rata. Ingat, kecepatan adalah besaran faktor, ada arahnya. Kecepatan rata-rata berarti hasil bagi antara perpindahan posisi suatu benda, ya, dipengaruhi oleh perpindahan posisinya dengan selang waktu yang diperlukan. Jadi perpindahannya itu berapa, waktu yang diperlukan berapa. Nah, itulah kecepatan rata-rata. Di perpindahan dibagi selang waktu, atau V, ya, V bar ini rata-rata, delta X perubahan kedudukannya atau perpindahan berarti dibagi delta T selang waktunya. Di kedudukan akhirnya berapa dikurangi kedudukan awal. Nah, kalau kedudukan awal dan akhir sama, itu kan berarti tidak ada perpindahan. Nah, kalau tidak ada perpindahan, ya berarti kecepatan rata-ratanya justru menjadi 0. Maka beda dengan di kelajuan. Kemudian kecepatan sesaat. Bagaimana dengan kecepatan sesaatnya? Kecepatan sesaat itu adalah kelajuan sesaat. Jadi sama, kecepatan sesaat sama dengan kelajuan sesaat besarnya dalam hal besarnya. Tapi karena kecepatan itu adalah besaran vektor, maka kecepatan sesaat ya sama dengan kelajuan sesaat tetapi disertai dengan arahnya. Seperti misalkan kita melihat jarum speedometer 60 km per jam tadi, itu adalah kelajuan. Nah, kecepatan sesaatnya bagaimana? Ya ini saat itu sedang bergerak ke arah mana? Jadi 60 km per jam ke barat. Ya, itulah kelajuan sesaatnya. Kecepatan sesaat pada saat itu. Karena ada arah geraknya. Contoh berikutnya tentang kecepatan dan kelajuan.
biar kita lebih paham. Suatu benda bergerak selama 5 sekon. Ini kita ambil soal yang pertama tadi, tetapi ditambah dengan waktu ya, selama 5 sekon dari titik A menuju C melalui B. C sama dengan yang tadi dalam lintasan gambar berikut. Dari pembahasan soal yang pertama tadi sudah kita hitung jarak tempuhnya adalah 7 meter ya, dari 3 ditambah 4, dan perpindahannya ini adalah 5 meter. Sehingga kita bisa menghitung kelajuan rata-ratanya adalah S per delta T ya, 7 meter, 7 dibagi waktunya selama 5 sekon, berarti 7 per 5 meter per sekon. Ini kelajuan rata-ratanya. Kecepatan rata-ratanya adalah nah, dari perpindahannya ya, perpindahannya 5 dibagi waktunya 5 di 1 meter per sekon. Jadi kelajuan rata-ratanya lebih besar daripada kecepatan. Jadi sangat bergantung pada lintasan yang ditempuh ya, sehingga itu akan kelihatan jaraknya untuk kelajuan dan akan kelihatan kedudukan awal dan akhirnya, perubahan kedudukannya atau perpindahan, itu yang menentukan untuk kecepatan rata-ratanya. Meskipun dalam waktu yang sama, tapi kelajuan dan kecepatan akan memiliki nilai yang berbeda ketika suatu benda menempuh lintasan yang tidak lurus searah. Nanti kalau ini, biar lebih paham lagi, kalau bendanya dalam satu lintasan lurus searah, nilai kecepatan dan kelajuan akan sama. Misalkan benda A menuju B, nah, mengikuti garis lurus diameter lingkaran. Beda lagi dengan A menuju B mengikuti lintasan busur lingkaran. Bagaimana jarak perpindahan, kelajuan, dan kecepatannya? Nah, pada saat A menuju B yang pertama tadi mengikuti garis lurus searah, di sini bahwa jarak dan perpindahannya akan sama sesuai konsep yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Tentu saja kalau jarak dan perpindahannya sama, kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-ratanya akan sama. Tapi beda ketika dari benda ini bergerak dari A menuju B mengikuti lintasan busur lingkaran. Ya, ini jarak yang ditempuh berbeda dengan besarnya perpindahan, sehingga besarnya kelajuan dan kecepatan akan berbeda. Nih, sampai sini bisa dipahami ya. Ini saya tidak pakai angka, hanya untuk lebih meningkatkan konsep jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Jadi berpengaruh sekali lintasan yang ditempuh suatu benda itu terhadap jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatannya. Maka kita kan seringkali biar cepat cari jalan pintas. Nah, jalan pintas itu kan jalan yang lurus. Kalau jalan yang berkelok-kelok itu kan menempuh jarak yang jauh, butuh waktu yang lebih lama. Seperti itulah konsepnya. Berikutnya tentang percepatan. Apa itu percepatan? Percepatan itu perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Ya, jadi kalau semakin cepat, berarti percepatannya bertambah. Ya, percepatannya bertambah. Perubahan bisa berupa besar atau arahnya, karena ini adalah besaran vektor. Ya, besaran vektor. Jadi kan percepatan berkaitan dengan kecepatan. Kecepatan itu besaran vektor, maka percepatan juga besaran vektor. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Penulisannya bisa ini ataupun ini, ms pangkat min 2. Percepatan bernilai positif jika kecepatannya benda itu bertambah. Jadi misalkan di awal berjalan akan lama-lama semakin cepat, semakin cepat, semakin bercepat.
Nah, itu berarti benda mengalami percepatan yang bernilai positif. Kecepatannya bertambah. Nah, misalkan kita bergerak dan kemudian akan berhenti ya dalam hal naik kendaraan, kan tidak serta-merta dari cepat itu langsung berhenti tanpa ada proses semakin lambat. Nah, ketika kecepatannya berkurang ya, semakin lambat, maka ini artinya benda itu mengalami percepatan yang negatif, atau kita sebut juga perlambatan. Jadi semakin lambat, perlambatan. Ya. Ada percepatan rata-rata, ada juga percepatan sesaat. Percepatan rata-rata itu adalah perubahan kecepatan yang dialami suatu benda dibagi selang waktunya. Jadi perubahan kecepatan dibagi selang waktu, atau kita rumuskan A sama dengan delta V per delta T. Dengan delta V itu adalah perubahan kecepatannya. Nah ini, makanya bisa bernilai negatif kalau V2-nya lebih kecil, maka muncullah yang namanya perlambatan. Kalau V2-nya lebih kecil kan berarti nanti jadi min, maka jadilah perlambatan. Kalau percepatan sesaat, ini adalah perubahan kecepatan yang berlangsung dalam waktu yang sangat singkat atau mendekati 0. Jadi A delta V per delta T. Ini sebenarnya bisa kita hitung dengan rumus limit juga, namun nanti akan dipelajari terlebih dahulu di pelajaran matematika tentunya, sehingga untuk di fisika kita pakai aja yang seperti ini untuk pendekatan percepatan sesaatnya. Pokoknya waktunya sangat kecil dan mendekati 0. Itu besaran-besaran di dalam gerak lurus yang perlu kita pahami. Mudah-mudahan bermanfaat, dan nanti kita akan lanjutkan di pembahasan berikutnya adalah gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.